Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Kesaktian dan keberanian Raden Trunojoyo dalam memerangi Mataram. Ditulis oleh Iswara N. Raditya, 2 Januari 2021. Raden Trunojoyo memperoleh tawaran menarik sekaligus menantang dari Pangeran Adipati Anom pada tahun 1670. Putra mahkota Kesultanan Mataram Islam ini ingin menggulingkan tahta ayahnya sendiri, Amangkurat I, yang berkuasa pada tahun 1645 sampai 1677, dan meminta bantuan Raden Trunojoyo untuk melaksanakan upaya kudeta tersebut. Tak perlu berpikir lama, Raden Trunojoyo menyanggupinya. Bukan tanpa alasan Raden Trunojoyo bersedia melakukan tugas berbahaya itu. Sudah sekian lama ia mendendam terhadap Mataram karena telah menjajah tanah kelahirannya, Madura. Kebetulan putra mahkota sedang berselisih dengan sang raja, sehingga momen itu terlalu sayang untuk dilewatkan. Kemenangan demi kemenangan yang diraih Raden Trunojoyo justru mematik kecemasan Adipati Anom. Putra mahkota yang kelak bergelar Amangkurat II itu lantas berbalik mendukung ayahnya untuk bersama-sama menghadang Raden Trunojoyo, bahkan hingga mengemis bantuan VOC, meskipun Mataram harus membayar mahal untuk itu. Kisah ini berawal dari penaklukan Madura oleh Sultan Agung Hanyakrakusuma pada tahun 1613 sampai 1645, raja terbesar Mataram Islam pada 1624. Selain Madura dan kemudian Surabaya, Mataram yang berpusat di Yogyakarta juga menundukkan wilayah pesisir Jawa bagian timur lainnya, termasuk Tuban dan Gresik. Untuk memimpin Madura sebagai kepanjangan tangan dari Mataram, Sultan Agung menunjuk salah seorang bangsawan lokal asli pulau itu yang bernama Raden Prasena, atau yang nantinya bergelar Panembahan Cakraningrat I. Raden Prasena juga dikawinkan dengan salah satu putri sultan. Setelah Sultan Agung wafat pada tahun 1645, tahta Mataram dilanjutkan oleh Raden Mas Sayyidin dengan gelar Susuhunan Prabu Amangkurat Agung atau Amangkurat I. Berbeda dengan ayahnya yang selalu melawan Belanda atau VOC, Amangkurat I justru merangkul bangsa penjajah agar kepentingannya terlindungi. Hal ini memicu polemik. Raden Mas Alit, adik Amangkurat I, melancarkan perlawanan pada tahun 1648. Amangkurat I memenangkan perang saudara ini dan memantai ribuan ulama pendukung Raden Mas Alit. Beberapa belas tahun berselang, terjadi polemik internal lagi di Mataram. Kali ini Pangeran Adipati Anom yang berniat melengsarkan Amangkurat I. Sang pangeran cemas setelah mendengar kabar bahwa statusnya sebagai putra mahkota Mataram bakal dicabut dan dialihkan ke anak laki-laki Amangkurat I lainnya. Dari sinilah peran Raden Trunojoyo yang diminta bantuan Pangeran Adipati Anom untuk mengkudeta Amangkurat I dan nantinya menggegerkan seisi tlatah Mataram.
Raden Trunojoyo masih termasuk cicit Sultan Agung. Ia adalah cucu Raden Prasena atau Cakraningrat I. Ayahnya bernama Raden Demang Melayakusuma, putra Cakraningrat I dari istri Selir. Dengan kata lain, Raden Trunojoyo adalah saudara seayah lain ibu penguasa kedua Madura era Mataram, Cakraningrat II, tahun 1647 sampai 1707. Aksi Raden Trunojoyo dimulai dengan menculik dan mengasingkan Cakraningrat II ke Kediri. Ia memang tidak menyukai saudara tirinya yang selalu tunduk kepada Mataram dan Amangkurat I itu. Trunojoyo menganggap penguasa Mataram atas Madura adalah suatu bentuk penjajahan. Dengan senang hati Trunojoyo menyanggupi permintaan Adipati Anom lantaran ia punya misi khusus terhadap Mataram. Di sisi lain, putra mahkota berjanji akan memberikan sebagian besar wilayah Madura kepada Trunojoyo jika berhasil melengsarkan Amangkurat I. Perlawanan Raden Trunojoyo terhadap Mataram memperoleh dukungan penuh dari orang-orang Madura. Mayoritas warga Madura rupanya juga sudah jengah dengan pendudukan Mataram. Setelah menyingkirkan Cakraningrat II, Laskar Rakyat pimpinan Raden Trunojoyo berhasil mengambil alih kekuasaan di Madura pada tahun 1674. Raden Trunojoyo pun menyatakan Madura sebagai wilayah yang merdeka, dan ia mendeklarasikan diri sebagai Raja Madura yang kedudukan dan kekuasaannya sejajar dengan penguasa Mataram. Posisi Raden Trunojoyo menguat setelah memperoleh bantuan dari orang-orang Makassar yang dipimpin Karaeng Galesong. Mereka ini adalah pendukung Sultan Hasanuddin yang melarikan diri usai Kesultanan Goa dikalahkan VOC pada tahun 1669. Kebetulan mereka juga tidak suka dengan Mataram lantaran Amangkurat I pernah melecehkan Sultan Hasanuddin. Hubungan antara dua suku bangsa yang berbeda ini bertambah erat dengan terjalinnya hubungan kekerabatan. Raden Trunojoyo menikahkan putrinya yang bernama Raden Ayu Suraretna dengan Karaeng Galesong. Pasukan gabungan Madura Makassar pun mulai melancarkan tekanannya terhadap Mataram. Dalam perjalanannya menaklukkan daerah-daerah kekuasaan Mataram, Raden Trunojoyo kembali mendapat dukungan yang membuat kekuatannya semakin bertambah. Salah satu dukungan untuk Raden Trunojoyo diberikan oleh Panembahan Giri dari Surabaya. Keturunan Sunan Giri ini masih menyimpan rasa sakit hati terhadap Amangkurat I atas pembantaian ulama yang terjadi pada tahun 1648. Raden Trunojoyo juga dibantu oleh Kesultanan Banten yang memang berselisih dengan Mataram pasca Sultan Agung. Relasi Banten-Mataram memburuk akibat ulah Amangkurat I. Banten berhubungan baik dengan Makassar yang telah mendukung Raden Trunojoyo melalui Karaeng Galesong. Pasukan Raden Trunojoyo menjelma menjadi kekuatan besar yang menakutkan. Satu demi satu wilayah-wilayah kekuasaan Mataram berhasil ditundukkan, termasuk Surabaya, Tuban, Lasem, Rembang, Demak, Semarang, Pekalongan, Tegal, hingga Cirebon. Sebagai puncaknya, Raden Trunojoyo pun bersiap menyerang pusat kekuasaan Mataram di Yogyakarta. Melihat situasi terkini yang kian gawat, Pangeran Adipati Anom, putra mahkota Mataram yang mengajak Trunojoyo melawan Amangkurat I, menjadi sangat khawatir, bahkan ketakutan. Ia kemudian berbalik mendukung ayahnya untuk bersama-sama menghadang perlawanan Trunojoyo. Ini terjadi pada Oktober
tahun 1676. Raden Trunojoyo menggerakkan pasukannya menuju Pleret, kini termasuk wilayah Kabupaten Bantul, Yogyakarta, di mana Amangkurat I bertahta. Amangkurat I yang saat itu sedang dalam kondisi sakit ternyata ciut nyalinya dan melarikan diri ke arah barat. Dalam pelariannya, sakit yang diderita Amangkurat I semakin parah. Penguasa Mataram ini akhirnya menghembuskan nafas penghabisan di suatu tempat di dekat Tegal. Kini salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 1677. Di pihak lain, pasukan gabungan pimpinan Raden Trunojoyo tiba di Pleret pada tanggal 2 Juli 1677. Tanpa kesulitan berarti pusat pemerintahan Mataram itu bisa direbut dan diduduki meskipun sang penguasa telah melarikan diri. Raden Trunojoyo kemudian mengawini salah seorang putri Amangkurat I. Mangkatnya Amangkurat I dalam pelarian membuat Pangeran Adipati Anom semakin panik. Ia kemudian meminta bantuan kepada VOC untuk membasmi perlawanan Trunojoyo. Belanda yang diwakili oleh Cornelis perjanjian di Jepara pada akhir tahun 1677 bersedia membantu, namun dengan syarat yang tidak ringan. Cornelis akan mengerahkan pasukannya menghadapi Raden Trunojoyo, juga mengakui Adipati Anom sebagai raja dengan gelar Amangkurat II, tapi Mataram harus menyetujui beberapa persyaratannya. Syarat yang pertama, biaya perang untuk menghadapi Trunojoyo harus ditanggung Mataram. Kedua, semua pelabuhan milik Mataram di pesisir utara dari Karawang sampai ujung Jawa paling timur digadaikan kepada VOC dan akan dikembalikan setelah Mataram melunasi hutangnya. Syarat ketiga, seluruh wilayah Mataram antara sebelah barat Sungai Pamanukan hingga pesisir selatan diserahkan kepada VOC. Keempat, VOC diberi hak monopoli untuk perdagangan kain dari India dan Persia serta beras di seluruh wilayah Mataram. Kelima, VOC diperbolehkan menempatkan pasukannya di ibu kota Mataram. Pangeran Adipati Anom alias Amangkurat II setuju. Setelah itu, dengan bantuan utang dari VOC, ia membangun kerajaan baru di Kartasura, dekat Solo, untuk menggantikan keraton di Pleret yang telah dikuasai dan dihancurkan oleh Raden Trunojoyo. Di saat yang sama, Cornelis menunjuk Kapiten Jungker memimpin penyerbuan terhadap Raden Trunojoyo. VOC dibantu oleh pasukan Arung Palaka, Pangeran Bone yang pernah melawan Kesultanan Makassar. Arung Palaka pun akan berhadapan dengan pendukung setia Sultan Hasanuddin Karanggalesong. VOC menggerakkan 5 kapal perang dari Batavia yang berangkat bersama pasukan Arung Palaka, ditambah pasukan kompeni dari Semarang, dan bergabung dengan ribuan prajurit Mataram yang menanti di Jepara untuk menyerbu Raden Trunojoyo yang kini bertahan di Surabaya. Terjadilah rangkaian pertempuran di kawasan tengah dan timur Jawa. Armada besar Belanda membuat pasukan Trunojoyo kewalahan dan terpaksa mundur ke Kediri, namun terus saja didesak oleh musuh. VOC dan sekutunya bahkan mengalahkan prajurit cadangan Trunojoyo di Madura. Raden Trunojoyo sempat lolos dari kejaran dengan menjelajahi lereng Gunung Kelut. Namun pasukan musuh terus mengejarnya dan akhirnya Raden Trunojoyo tertangkap pada penghujung tahun 1679. Kemudian membawanya ke hadapan Amangkurat II.
Amangkurat II memutuskan bahwa Trunojoyo harus dihukum mati. Pada tanggal 2 Januari 1680, eksekusi dilakukan langsung oleh sang raja baru. Sebelum mencabut kerisnya, Amangkurat II berkata, "Aku ampuni kamu dan mengangkatmu sebagai Adipati Madura." Raden Trunojoyo tewas di tangan mantan putra mahkota Mataram yang dulu pernah menjanjikan wilayah Madura untuknya. Amangkurat II telah memenuhi janjinya, kendati sudah tidak berarti apa-apa lagi bagi pemimpin rakyat Madura itu. Demikian kesaktian dan keberanian Raden Trunojoyo dalam memerangi Mataram. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.